Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu vessel, ya, apa itu vessel. Di sini saya sudah membawakan contoh, ya, satu benda yang disebut dengan vessel. Nah, vessel itu sebenarnya memiliki arti yang luas. Tapi bagi Anda yang pemula, ya, kita bisa mendefinisikan secara sederhana begitu supaya mudah dipahami. Vessel kita artikan sebagai rumah bagi khodam, ya. Sekali lagi saya ulangi supaya Anda tidak salah paham bahwa vessel itu sebenarnya memiliki arti yang luas. Namun bagi Anda yang pemula, kita akan menerjemahkan vessel sebagai rumah bagi khodam, seperti itu. Nah, lalu bagaimanakah penjelasan vessel sebagai rumah bagi khodam? Maka untuk menjelaskannya akan saya ambil suatu perumpamaan, suatu kasus yang sering terjadi di sekitar kita. Contohnya adalah pada saat ada pembangunan mall, ya. Pada saat ada pembangunan mall di Surabaya Selatan, itu ada salah satu mall yang terletak di Bundaran, ya. Anda pasti tahu kalau rumahnya Surabaya, itu dulunya menggusur bekas kuburan. Kemudian ada salah satu mall juga di Surabaya dekat dengan Monumen Kapal Selam, itu menggusur bekas rumah sakit. Ada juga beberapa perumahan mewah yang menggusur batu-batu besar dan pohon-pohon besar. Dan selalu saja ada kejadian mistis pada saat peristiwa penggusuran batu atau pohon-pohon besar. Nah, kita akan mengambil satu contoh saja, misalnya ini adalah pohon besar, ya. Misal ini adalah pohon beringin begitu yang sudah berusia 200 tahun misalnya. Nah, ketika satu pengembang itu akan membangun perumahan, ya, di satu daerah yang ada pohon beringinnya, ini pasti ditebang pohon ini. Nggak mungkin nggak ditebang. Nah, kemudian setelah pohon ini ditebang begitu runtuh, nah, yang menebang kesurupan, ya, yang kurang lebih dia akan meracau begitu, mengatakan bahwa jangan ganggu rumah saya begitu. Ketika ditanya, emang Anda siapa? Kok kami nggak boleh ganggu rumah saya? Dia akan jawab, saya adalah genderuwo penunggu pohon ini. Oke, itu adalah satu penggalan kejadian nyata yang banyak terjadi di sekitar kita, dan kita akan mengupas satu persatu. Pertama, kita akan membahas tentang si genderuwo tadi yang mengatakan bahwa jangan ganggu rumah saya. Padahal kita manusia hanya menebang pohon, tidak mengganggu rumahnya genderuwo. Kita hanya menebang pohon beringin. Tapi si genderuwo bilang, jangan ganggu rumah saya. Pertanyaannya adalah, apakah memang si genderuwo itu punya rumah di pohon beringin? Coba Anda renungkan. Pertanyaannya adalah, apakah si genderuwo tadi punya rumah di pohon beringin? Semacam rumah pohon seperti orang-orang suku terasing begitu. Seandainya Anda menjawab iya, ya, seandainya Anda menjawab iya, si genderuwo punya rumah di atas pohon begitu, maka bagaimana mungkin genderuwo yang merupakan sosok makhluk halus atau jin punya rumah di alam manusia? Kan pohonnya di alam manusia tuh. Ketika ditebang pun yang jatuh, yang tumbang adalah pohon yang ada di alam manusia. Padahal kita tahu bahwa jin itu rumahnya tidak di alam manusia. Rumahnya ya di alamnya sana. Ngapain jin makhluk halus kok punya rumah di alam manusia? Rumahnya jin di mana? Ya di alamnya sana. Tapi kenapa kok pohon beringin itu ditebang, kok jinnya bilang jangan ganggu rumah saya? Ketemu ya, ada interval di situ. Seandainya kita kemudian mengatakan tidak, tidak mungkin jin itu punya rumah di alam manusia. Maka pertanyaan saya adalah, kenapa si jin itu kok merasuki manusia, susah-susah merasuki manusia, kemudian mengatakan bahwa jangan ganggu rumah saya? Padahal saya tahu untuk merasuki manusia itu butuh energi yang luar biasa besar. Kemudian kenapa kok dia mengatakan jangan ganggu rumah saya? Seandainya, jin itu alamnya tidak di alam manusia, alamnya ya di alam sebelah sana. Tapi kenapa kok dia susah-susah mengganggu manusia ketika manusia menebang pohon beringin? Ada interval lagi di situ.
Coba Anda renungkan, bener nggak pertanyaan saya ini? Nah, maka jawabannya adalah begini teman-teman. Ini adalah rumahnya jin, rumahnya genderuwo tadi ya, di alam gaib atau di alam sebelah. Nah, rumahnya jin ini merupakan suatu alam tersendiri. Bagi Anda yang belum pernah berpetualang di alam jin, pasti Anda mengira alam jin itu seperti bumi ini, padahal enggak. Alam jin itu paralel ya, alam jin itu paralel. Alam jin itu paradoks. Dia memiliki banyak alam, walaupun sama-sama kita menyebutnya sebagai alam gaib, tapi dia memiliki banyak alam. Nah, salah satu alam misalnya ini adalah si alamnya genderuwo tadi, rumahnya si genderuwo ada di dalam alam ini. Nah, alam ini melekat di alam manusia. Letaknya di mana? Di pohon beringin ini tadi. Nah, alamnya jin ini terhubung dengan alam manusia melalui suatu shortcut, melalui suatu link yang kemudian kita sebut dengan portal. Nah, portal ini letaknya ada di mana-mana. Di danau, misalnya, ya, di danau. Biasanya melekat di air. Ada juga di air terjun atau sungai. Biasanya melekat di batu. Makanya pada orang-orang dengan kepercayaan animisme, dinamisme, mereka menyembah batu. Batu-batu besar dikasih sesajen dan lain sebagainya. Bukan batunya yang disembah, tapi siapa? Gaib yang mendiami batu tersebut. Tapi bukan berarti kok gaibnya bikin rumah di dalam batu, bukan. Batunya kalau dipecah ya nggak ada rumahnya gaib. Rumahnya gaib ya di alamnya sana, alam gaib. Tapi alam itu terhubung dengan batu tadi ya. Atau di pohon-pohon besar. Kalau Anda pergi ke Bali, Anda pasti banyak melihat pohon-pohon besar yang diberi sarung. Kenapa? Ya itu tadi, ada gaib yang terhubung dengan pohon besar itu. Gaibnya ada di mana? Ya di alamnya sana. Tapi dia terhubung dengan alam manusia melalui portal. Batu, pohon, air itu sangat bagus ya sebagai portal penghubung antara alam manusia dengan alam jin. Itulah kenapa daerah yang banyak batu dan pohonnya itu angker. Contoh gunung. Contohnya gunung. Anda tahu di gunung banyak batu dan banyak pohon. Itulah kenapa gunung itu angker. Contohnya Merapi. Ya, contohnya Merapi. Salah satu guru SMA saya itu seorang pendaki gunung dan dia pernah tersesat di Merapi. Katanya dia masuk ke alamnya jin, ke pasarnya jin di Merapi sana. Padahal di Merapi itu di puncaknya itu nggak ada pasar, pasarnya di bawah. Tapi dia sempat masuk. Nah, masuknya manusia ke alam jin lewat mana? Lewat portal. Ya, lewat portal. Makanya dia kemudian nyasar ke alamnya jin. Dia juga bisa keluar dari alam jin lewat mana ya? Lewat portal yang sama, seperti itu. Banyak nggak orang yang setelah masuk ke alam jin nggak bisa keluar? Banyak. Contohnya adalah pendaki-pendaki yang hilang di gunung. Karena gunung itu penuh dengan batu dan pohon yang bagus sebagai portal penghubung antara manusia dan dunia manusia dan dunia jin. Seperti itu. Air, contohnya laut. Kita tahu Laut Selatan tempatnya siapa. Kenapa? Karena itu tadi ada portal di sana. Oh, berarti Ratu Kidul itu tinggal di dasar laut. Seperti film science fiction. Dia membangun kubah-kubah di dasar laut. Yang kalau kemana-mana naik delman yang ditarik oleh barakuda, atau kemana-mana naik delman yang ditarik oleh kuda laut begitu. Enggak. Mereka ya ada di alam sebelah sana, di alam gaib. Tapi lokasinya itu ada di Laut Selatan. Gitu loh, ada keterhubungan, ada link yang menghubungkan antara dunia manusia dengan dunia sebelah yang disebut dengan portal. Nah, itulah vessel. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dengan vessel Anda, kemudian gaibnya pergi, ya, itu yang mungkin terjadi. Kenapa? Karena ada link, ada keterhubungan antara alam sebelah dengan alam manusia pada vessel. Misalnya ini adalah keris. Ini juga vessel. Nah,
Ini penunggunya adalah yang sering saya sebut sebagai batik madrim. Seorang laki-laki kekar, tua, pendekar, beraura merah. Nah, apakah si laki-laki itu tinggal di dalam sini? Jawabannya tidak. Tinggalnya di alam gaib sana, di alam sebelah. Tapi alamnya itu terhubung dengan ini melalui yang namanya portal tadi. Ya kalau kita ya anak-anak milenial, orang-orang milenial, kalau mau gampang memahami seperti kita lihat desktop, ya desktop komputer. Anda lihat desktop komputer tuh ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ada lagi antivirus Avira misalnya. Lah apakah Microsoft Word, PowerPoint dan Excel itu ada di desktop? Tidak. Adanya di mana? Drive C. Tapi kita bisa mengaksesnya melalui desktop. Semacam shortcut. Nah, dengan begini pasti Anda lebih mudah memahami. Kalau tidak paham ya keterlaluan ya. Udah banyak contohnya kok masih belum paham. Nah, kita lanjut teman-teman. Ketika saya dipasani kodam begitu, maka teman-teman akan saya beri pilihan. Apakah mau dikonjur ke batu? Ya, nah seperti batu, atau mau dikonjur ke logam seperti ini. Nah ini logam. Ya, kenapa kok batu atau logam? Karena sifatnya batu dan logam itu bagus sekali dalam menyimpan energi. Ya, contohnya batu akik, batu permata, ya, safir, kemudian garnet dan lain sebagainya. Kalau logam yang paling bagus itu ya logam mulia. Apa logam mulia? Emas dan perak. Bahkan demon ya itu bagus sekali ketika dikonjur pada vessel berupa perak. Ya, logam mulia perak dan emas. Kalau batu ya batu mulia, contohnya permata. Ya, saya punya satu ras jin yang namanya jin sila. Ya, contohnya itu bisa Anda lihat di fanpage Jejak Mistis. Ya, fanpage Jejak Mistis. Kalau Anda bingung, Anda bisa ketik nama saya ya di Kiwira di Facebook. Kemudian tuh nanti Anda cari, Anda scroll ya ke bawah begitu, itu akan terhubung dengan fanpage saya di Jejak Mistis. Fanpage Jejak Mistis. Namanya sama dengan channel ini. Di situ saya banyak menunjukkan sketsa dari jin sila. Jadi sudah saya sketsa, sudah saya gambarkan wujudnya ya. Nah, di situ dia punya vessel yang paling dia sukai itu adalah batu mulia. Dan batu mulia kita tahu apa? Permata. Seperti itu. Nah, batu-batu mulia dan logam-logam mulia, emas dan perak atau permata itu sangat bagus bila digunakan untuk menyimpan energi. Kenapa? Karena proses konjurasi itu kita berusaha membuat link atau channel antara dunia manusia dengan dunia kodam, dunianya jin ya. Jadi vessel-vessel batu-batu seperti ini akan memiliki energi, akan berenergi, dan ini akan terhubung dengan alam sebelah, alam gaib. Itulah kenapa ketika vessel disentuh, seringkali ketika pemahar itu peka, itu ada rasa setruman, nyetrum. Kenapa? Karena ada energi di dalam sini. Energinya siapa? Energinya saya sebagai si peritual. Yang saya tanam, yang saya isi, yang saya injeksikan ke dalam batu ini supaya batu ini bisa menjadi portal buatan bagi alam jin ke alam manusia. Lalu bagaimana apabila vessel ini hilang? Apabila vessel hilang, ya, seluruh pemahar Padepokan Sengkala cukup bilang ke saya, maka akan saya pindah. Portalnya itu akan saya pindah. Saya geser kemana? Ke benda baru yang Anda miliki. Misal ini hilang, Anda ganti ke sini, ya boleh aja. Tinggal saya pindah linknya. Seperti itu. Nah, itulah kenapa benda-benda yang menjadi portal itu bermuatan energi tinggi. Dan itulah kenapa saya tidak menyarankan benda-benda yang terbuat dari karet. Contohnya sol sepatu, karet gelang, ya. Itu adalah benda-benda yang tidak bagus dalam menyimpan energi. Sehingga saya tidak menyarankan untuk dijadikan vessel. Kemudian benda-benda elektronik, jam tangan, contohnya jam dinding, itu juga saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena pasti akan rusak. Ya, bagaimana suatu jam tangan itu punya energi listrik, ya, kemudian saya injeksikan dengan energi lagi untuk membuat portal, itu pasti akan rusak. Kita lihat orang-orang dulu ketika membuat vessel, mereka menggunakan keris. Keris itu bahannya apa? Besi, nikel, dan baja. Ya, itu memang bagus untuk menyimpan energi yang menghubungkan antara dunia manusia dengan dunia jin.
Lalu orang-orang Kalimantan menggunakan mandau. Kita tahu mandau itu apa? Logam juga, ya kan? Kemudian ada lagi ake, ya. Ake itu apa? Batu. Batu itu bagus sifatnya dalam menyimpan energi. Dari sini paham ya? Jadi bagi Anda yang mau pesan kodam ke saya, maka Anda silakan siapkan bahan apapun yang terbuat dari batu mulia atau logam mulia. Kalau Anda punya yang mulia ya batu atau logam. Jangan elektronik, jangan karet, jangan kertas, jangan plastik. Contohnya plastik apa? Contohnya plastik itu gelang plastik atau tas kresek contohnya. Itu jelek. Tasbih tapi yang dari plastik, kan ada tuh sekarang tasbih dari plastik. Itu jangan, karena itu jelek dijadikan vessel. Lalu taring dan tulang serta tanduk ya, tanduk misalnya tanduk rusa, taring macan, tulang ya, tulang unta misalnya itu bagus juga digunakan sebagai vessel. Oke, dari jelas ya tentang vessel. Nah, lalu offering itu apa? Offering itu adalah proses pemberian sesaji. Ini sudah saya bahas ya di video yang sebelumnya. Anda bisa klik aja tentang offering. Nah, offering itu ketika kita oleskan ke batu ya, misalnya kita menggunakan minyak jafaran, minyak misik, minyak gaharu, ketika dioles ke vessel, maka energinya, getaran energinya itu akan nyampe di alam sebelah. Dan energi itu akan merecovery kodam yang Anda miliki supaya siap tempur lagi. Itulah offering dan kaitannya dengan vessel. Seandainya saya memakai dupa yang dibakar bagaimana? Maka cukup letakkan vessel di dekat dupa. Jangan vesselnya ditaruh di atas dupa yang terbakar, rusak nanti ya. Cukup diletakkan. Nah, asap dari dupa yang terbakar itulah yang akan menggetarkan energi. Dan energi itu yang akan ditangkap oleh jin. Anda jangan tanya saya bagaimana cara makannya jin ya. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu bagaimana makannya jin. Jadi itu ya sudah lah. Yang penting apa yang menjadi maksud kita itu kesampaian ya. Energi itu bisa ditangkap oleh jin dan energi itu akan digunakan untuk memunculkan benefit bagi Anda. Oke, sekiranya itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan tentang vessel ya. Apabila vessel hilang, maka jangan khawatir. Anda bisa meminta saya, Wira, Padepokan Sengkelat untuk membuatkan link yang baru. Lalu vessel di Padepokan Sengkelat itu tanpa pantangan. Mau Anda bawa ke WC, mau Anda bawa ke masjid, mau Anda bawa ibadah, mau Anda bawa maksiat, tidak ada pantangan. Kenapa? Karena kodam-kodam dari Padepokan Sengkelat itu tidak dikunci dan tidak ditarik paksa. Tidak ditarik paksa dan tidak dikunci. Sehingga dia ikut secara sukarela. Sehingga Anda mau membawa vessel ini kemanapun, itu bebas. Tidak seperti orang-orang zaman dulu yang vesselnya dilarang dibawa ke WC. Kalau dibawa ke WC kemudian langsung demam, ya, langsung kesurupan. Nah, itu karena proses penarikannya yang tidak melalui negosiasi. Jin liar langsung ditarik, dikunci. Akibatnya apa? Jin itu marah. Sehingga kalau dia menemukan alasan untuk membuat Anda celaka, maka dia akan membuat Anda celaka. Contohnya apa? Pantangannya jangan dibawa ke WC. Anda lupa Anda bawa ke WC, dia akan pergi. Atau dia akan membuat Anda sakit. Demam, meriang, panas, dan lain sebagainya. Itu karena itu tadi proses penarikan paksa. Di Padepokan Sengkelat tidak ada yang seperti itu karena semua dinego baik-baik, dibicarakan baik-baik, ya. Sehingga ketika kodam itu ikut Anda ya itu ikut secara sukarela. Sehingga mau Anda bawa kemanapun vessel itu tidak ada masalah. Jelas ya? Baik teman-teman semua, seandainya Anda masih memiliki pertanyaan terkait dengan vessel, Anda bisa ketik di kolom komentar ya, atau Anda bisa mengirimkan pesan secara langsung ke saya melalui WhatsApp di nomor 0853304 Sekali lagi, silakan langsung ketik pesan ke saya melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0853304 Kami memiliki grup free join begitu ya bagi Anda yang ingin bergabung dengan komunitas kami. Oke, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya.